Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang selalu Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Apakah anak-anakku sehat? Alhamdulillah kalau berada dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Ustadz ya dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetapi sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar ya pelajaran ke-7. Pelajaran berapa? Ke-7, yaitu tentang berwudu. Sambil menyaksikan pembelajaran melalui video ini, silahkan anak-anakku sambil dibuka buku paketnya ya, buku paketnya sambil dibuka halamannya, itu halaman 81 sampai dengan halaman 85 ya. Silahkan dibuka ya, halaman 81 sampai dengan 85. Materi kita yaitu tentang wudhu ya. Mungkin anak-anakku sudah sering berwudhu ketika akan sholat ya. Kita akan belajar bersama-sama ya tentang berwudhu ya, anak-anakku. Berwudhu artinya adalah membasuh sebagian anggota tubuh menggunakan air yang suci dan mensucikan ya. Berwudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan ya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan berwudu ya. Tujuan berwudu yaitu adalah untuk menghilangkan hadas kecil ya. Berwudu merupakan syarat sahnya untuk sholat. Jadi kalau kita sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita tidak berwudu ketika mau sholat, maka sholat kita tidak sah ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu harus menggunakan air ya, air yang bersih, air yang suci dan mensucikan. Beberapa contoh air yang bisa digunakan untuk berwudu, yang pertama itu adalah air sumur, yang kedua air pam atau air yang ada di keran itu ya. Yang ketiga itu ada air laut. Yang keempat itu ada air hujan. Yang kelima itu ada air danau. Yang keenam ada air sungai. Nah, jadi seperti itu beberapa contoh air yang bisa digunakan untuk berwudu. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang syarat wudu ya. Yang pertama itu adalah beragama Islam. Yang kedua mumayyiz, artinya bisa membedakan antara sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga tidak berhadas besar. Yang keempat menggunakan air yang bersih atau air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi mengalirnya air ke dalam anggota tubuh yang akan kita basuh pada saat kita berwudu. Nah, itu adalah syarat-syarat wudu. Untuk selanjutnya yaitu rukun wudu. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan pada saat kita berwudu. Yang pertama, itu harus ketika kita berwudu harus niat terlebih dahulu. Yang kedua, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dengan siku juga sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Diusap sebagian kepalanya sebanyak 3 kali juga. Yang selanjutnya, mengusap kedua kaki atau membasuh kedua kaki ya sampai dengan mata kaki juga sama sebanyak 3 kali. Yang keenam yaitu adalah tertib, maksudnya tidak boleh asal membasuh
Ya, jadi harus terurutan, ya berurutan. Yang ketiga yaitu sunnah wudhu. Ya, bisa ditinggalkan atau bisa dilakukan. Kalau kita dilakukan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sunnah-sunnah wudhu? Yang pertama, membaca basmalah. Nah, yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudhu ya. Terus yang ketiga, berkumur-kumur. Nah, yang keempat, membasuh hidung, membersihkan hidung. Yang kelima, itu adalah mengusap kedua telinga, mengusap kedua telinga. Yang keenam, mengulangi 3 kali secara berurutan ya, membasuhnya sebanyak 3 kali. Yang ketujuh adalah mendahulukan anggota badan sebelah kanan yang kita basuh pada saat berwudu. Yang kedelapan itu adalah berdoa sesudah wudu. Yang keempat, ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, buang air kecil. Yang kedua, buang air besar. Yang ketiga, keluar angin atau yang sering namanya adalah kentut. Yang keempat, hilang akal karena gila atau meminum minuman keras sehingga menjadikan mabuk. Yang kelima, tidur. Yang keenam, menyentuh kubul atau dubur atau alat kelamin ya dengan tidak menggunakan kain ya, dengan telapak tangan secara langsung. Itu adalah beberapa hal yang dapat membatalkan wudu. Itu ya anak-anakku tentang materi kita, yaitu tentang wudu dan cara-cara berwudu. Nah, sebelum Ustadz mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, Ustadz berpesan kepada anak-anakku untuk tetap menjaga kesehatan selama di rumah ya, patuhilah protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ustadz harap setelah pembelajaran ini anak-anakku bisa melakukan cara-cara berwudu dengan baik dan benar. Dan tidak lupa juga membaca doa sebelum wudu dan doa sesudah wudu. Ya, itu yang Ustadz harapkan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Demikian ya anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup bersama pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustadz cukup sekian ya. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.